Hingga saat ini diketahui bahwa Ibu Kota Negara IKN Nusantara memiliki total 85 paket pekerjaan fisik. Dari 85 paket tersebut, tahapan pembangunannya dibagi menjadi 2 batch, yaitu batch 1 dan batch 2. Merupakan sebuah proyek berskala besar di Indonesia, pembangunan IKN sendiri telah dorong pertumbuhan sektor konstruksi di Kalimantan Timur. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa ada 5 provinsi di Indonesia yang memiliki pertumbuhan konstruksi tertinggi di kuartal 3 2023. Dikatakan bahwa kinerja sektor konstruksi pada kuartal 3 2023 telah tumbuh sebesar 6,39% secara tahunan atau year on year, di mana angka ini terhitung lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pertumbuhan pada kuartal 2-nya yang tercatat sebesar 5,23%. Sementara dari 5 provinsi tersebut, Kalimantan Timur menjadi provinsi paling tinggi pertumbuhan konstruksinya, yaitu mencapai 16,26%. Angka yang tinggi ini didorong oleh proyek pembangunan di IKN yang tercermin dari peningkatan realisasi pengadaan semen. BPS sendiri mencatat produksi semen telah mengalami peningkatan sebesar 3,05% secara tahunan. Sedangkan 4 provinsi lainnya yang juga mengalami pertumbuhan konstruksi tertinggi ialah Provinsi Riau dengan 15,89%, Jambi 13,93%, Kepulauan Bangka Belitung 13,90%, dan Kepulauan Riau 13,89%. Sementara itu, baru-baru ini Kementerian PUPR melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN membicarakan terkait metode rancang bangun atau design and build di IKN. Bahwasanya dari total 85 paket pekerjaan di IKN, ada 32 paket pembangunan yang dibangun dengan metode rancang bangun tersebut. Pada batch 1, terdapat 13 paket yang dikerjakan dengan metode rancang bangun, sedangkan 27 paket lainnya dikerjakan dengan konstruksi konvensional. Kemudian di batch 2, terdapat 19 paket yang dikerjakan dengan metode rancang bangun, sedangkan 26 paket lainnya dikerjakan dengan konstruksi konvensional. Metode rancang bangun itu sendiri apa? Metode konsep rancang bangun atau design and build merupakan delivery system yang menggabungkan fase desain dan konstruksi ke dalam satu kontrak tunggal. Dikatakan bahwa keunggulan konsep rancang bangun dalam konstruksi adalah metode ini mampu menghadirkan efisiensi hingga penghematan biaya. Metode ini telah gencar diterapkan pada pekerjaan konstruksi PUPR. Adapun Kementerian PUPR telah memperkenalkan pengadaan pekerjaan konstruksi melalui sistem penyelenggaraan rancang bangun ini sejak tahun 2015. Seperti namanya, rancang bangun, metode ini memiliki 2 pekerjaan sekaligus yang dilakukan, yakni pekerjaan mendesain dan pekerjaan membangun. Dalam menggunakan metode ini, kita menyerahkan pekerjaan desain dan pekerjaan fisik kepada satu penyedia jasa saja. Dalam metode biasanya atau konvensional, kedua pekerjaan tersebut dilakukan secara terpisah dengan menyerahkan pekerjaan desain dan konstruksi fisik kepada penyedia jasa berbeda. Metode ini tercipta untuk meningkatkan kolaborasi, efisiensi, dan fleksibilitas dalam manajemen proyek konstruksi agar dapat menghemat waktu serta biaya, sekaligus juga mengurangi konflik antara tim desain dan konstruksi. Metode design and build ini pun akhirnya dapat membantu sinkronasi timeline paket-paket pekerjaan di IKN. Di IKN sendiri, proyek-proyek yang menggunakan metode design and build antara lain Istana Presiden dan Lapangan Upacara, Gedung Kantor Presiden, Gedung dan Kawasan Kementerian Koordinator 1, Instalasi Pengolahan Air Limbah atau IPAL 123, Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu KIPP IKN, Instalasi Pengolahan Air berkapasitas 300 liter per detik, dan bangunan pendukung sistem penyediaan air minum atau SPAM Sepaku. Buku 65 tahun ke pensi untuk Indonesia. Ini akan mencatat peran jasa konstruksi dalam kemajuan infrastruktur Indonesia dari masa ke masa. Dan buku Direktur Kontraktor. Material dan peralatan konstruksi. referensi bagi kontraktor dan stakeholder. Jadi bisa menjadi pegangan tentunya dalam mendukung pemerintah yang masih terus membangun pemerataan infrastruktur dan berbagai proyek strategi di seluruh Indonesia.
teman-teman yang ingin beriklan atau ingin memberikan informasi kepada teman-teman yang lain bisa ikut partisipasi di dalam penerbitan buku ini. Dan buku ini kita rencanakan untuk bisa beredar luas di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam konstruksi!